Malakur ra'di, malaikat halilintar, geledek. Yang dimaksud malaikat mengurusi apa? Geledek, ar-ra'd, petir. Malaikat mengurusi petir. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, malakul ra'di, malaikat yang ar-ra'd, malaikat ar-ra'd, malaikat petir, ar-ra'd. Yatihi, mendatangi akan malakul ra'di al-amru, oleh perintah, bil wahyi, dengan wahyu, liyadriba, untuk memukul oleh malakul ra'di as-sahaba, akan awan-awan. Dia mendapat perintah dari Allah dengan jalan wahyu yang diwahyukan kepadanya untuk apa? Memukul pada awan sehingga keluarlah halilintar. La yasma'u, tidak mendengar oleh malakul ra'di kalamallahi, akan kalam Allah. Yang dimaksud al-kalam az-zati, kalam zatnya Allah, yang bukan sebagai huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Tidak mendengar terhadap kalam zat Allah tersebut. Al-malaikatu, para malaikat, la yasma'una, tidak mendengar oleh mereka kalamallahi, akan kalam zat Allah, illa sayyiduna Jibrilu, kecuali oleh sayyiduna Jibril. Huwa, dia Jibril, yasma'u, mendengar kalamallahi, akan kalam Allah. Wa yuballighu, dan menyampaikan oleh Jibril al-awamira, akan perintah-perintah dari Allah, disampaikan olehnya kepada para malaikat. Wa minal malaikati, dan dari beberapa malaikat, man yuballighuhum, siapa? Yuballighuhum, yang menyampaikan hum, akan mereka malaikat, al-amra, akan perintah, bil wahyi, dengan wahyu, al-amra, akan perintah, bil wahyi, dengan jalan wahyu. Jadi kebanyakan begitu, sampai kepada mereka dengan jalan wahyu. Sebagian malaikat mendapat wahyu dari Allah terhadap tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tidak mendengar kalam zat Allah. Yang mendengar kalam zat Allah yaitu Jibril. Asyayatinu, setan-setan. Qala al-Imam al-Harari, berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, asyayatinu, bermula setan-setan, qismun, sebagian, maradatun, itu maradah, wa qismun ghairu maradatin, dan sebagian bukan maradah. Maradah itu yang bengis-bengis atau kurang lebih pembangkangnya. Maradah itu makna harfiahnya itu pembangkang, yang kurang lebih kepala-kepalanya. Asyayatinul maradatu, setan-setan, al-maradah, yusaffaduna, dirantai akan mereka, fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Setan itu adalah jin-jin kafir. Jadi kufarul jin, jin-jin kafir disebut dengan asyaitan. Nah, setan-setan itu ada banyak kelompoknya, macam-macam sesuai tingkatannya atau komunitasnya, istilah kita gitu, atau perkumpulannya masing-masing. Itu tadi ada yang disebut maradah, ada yang ghairu maradah. Al-malaikatu, para malaikat, yusaffidunahum, merantai oleh al-malaikah hum, akan mereka, al-maradah,
asyayatinul maradah wa yuqayyidunahum, dan mengikat oleh para malaikat hum akan mereka al marada biquyudin dengan ikatan-ikatan. Ammal akhiruna, adapun yang lain-lain yang ghairu maradah, yakununa adalah mereka munfalitina, tersebar mereka, yashtaghiluna, sibuk oleh mereka, kal'adati, seperti adat kebiasaannya, yu'zunan nasa, menyakiti atau membuat bahaya oleh mereka, an-nasa, akan manusia, wa yatasarrafuna, dan berbuat oleh mereka, tasarrufatihim, akan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ada hadis seringkali kita dengar bahwa di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Yang dimaksud apa? Para pemukanya, para kepalanya atau ketua-ketuanya. Enggak semuanya. Jadi ada juga yang masih berkeliaran. Itu ada juga masih yang berkeliaran. Waqala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, asyayatinu, setan-setan, lahum, bagi mereka, fununun, berbagai cara, berbagai upaya, fi ighwa'in nasi, dalam menyesatkan manusia. Jadi ada banyak segi, cara, dan metode setan yang mereka miliki dalam menyesatkan orang itu, Masya Allah. Dan bahkan cara-cara mereka itu bisa sangat halus sekali, yang itu bisa jadi tidak disadari oleh manusianya itu sendiri. Jadi kadang-kadang manusia sudah tersesat dan dia tidak tahu bahwa dirinya telah tersesat. Banyak kayak gitu, disesatin sama setan. Setan itu halus banget. Cara menyesatkan orang itu bisa sangat halus sekali. Ada sebagian orang tidak paham ilmu agama, tidak pernah belajar, didatangin apa? Jin dalam mimpinya. Bahkan bukan dalam mimpinya aja, dia merem begini, datanglah jin kepadanya. Mula-mulai dalam mimpinya, datang dalam mimpinya. Ini setan pakai gamis putih, pakai udang-udang. Apa udang-udang? Kayak imamah. Ngomongnya bagus. Ngomongnya bertasbih. Ngomongnya begitu, ngasih amalan kepada orang ini. Amalannya pun bagus. Yang dikasihnya apa? Ayat kursi. Ngomonglah ini setan. Dibilang, kata setan ini apa? Kamu saya kasih amalan. Saya adalah wali fulan. Gitu-gitu. Nih amalannya ayat kursi, bacain. Ayat kursi bener enggak ayat kursi? Bener. Dari Al-Quran, ayat kursi. Tapi ini orang tidak pernah belajar ilmu agama, tidak bisa membedakan huruf, bacaan-bacaan, panjang pendek, tidak kenal mad, tidak kenal makharijul huruf, cara pengucapan yang benar bagaimana. Begitu bangun, wah, dia merasa dirinya udah menjadi orang apa? Orang istimewa, tinggi derajatnya. Saya semalam didatangin wali fulan, masih amalan lagi. Akhirnya apa? Diamalin sama dia. Bacaan apa? Ayat kursi. Bacanya belepotan, baca yang ngerusak bacaannya. Oleh setan dikasih apa? Dikasih bantuan. Ini orang dikasih bantuan
untuk menyesatkan dia. Ada orang minta tolong, datang ke dia, dijampe sembuh. Yang sakit itu disakitin sama setan juga. Setan itu banyak yang nyakit-nyakitin manusia. Datang ke situ jampe sama dia, sembuh. Setannya keluar. Sengaja untuk nyesatin ini. Akhirnya ini orang apa? Lama-lama jadi apa? Merasa dirinya istimewa, tinggi derajatnya. Padahal baca ayat kursi belepotan, sholat malah kadang kagak dikerjain, bahkan dikerjain pun rusak. Banyak rukun-rukun atau syarat-syaratnya yang tidak dikerjakan oleh dia. Dia merasa dirinya jadi wali bahkan di orang. Banyak model kayak gitu itu di zaman sekarang banyak. Lama-lama ini orang merasa dirinya jadi wali. Akhirnya lama-lama ngaku dirinya Imam Mahdi. Begitu itu. Lama-lama ngaku dirinya jadi nabi. Ngaku dirinya jadi nabi. Padahal disesatin sama setan. Dia kagak paham ilmu agama. Dibantuin sama jin, sama setan itu tadi. Bisa nyembuhin orang-orang yang ini sakit ini datang sama dia pada sembuh. Sakitnya emang dibikin sama setan. Tuh gitu. Makanya setan itu bisa sangat halus sekali menyesatkan manusia. Nah, kita harus hati-hati. Nah, disinilah pentingnya saling memberi nasihat. Kita butuh nasihat dari guru-guru kita. Takut kita nyasar. Iya, takut kita nyasar. Masya Allah, ngeri. Jadi setan itu banyak sekali apa? Metodenya dalam menyesatkan manusia.